Jadi semua unsur-unsur Salam. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran kimia, terkhusus anak-anakku di kelas 12 MIA. Pada hari ini kita membahas tugas yang Bapak berikan. Ada 2 tugas yang Bapak berikan, kita belum bahas bersama. Dan pada hari ini kita membahas, dan selesai itu ada materi juga yang Bapak akan berikan. Pertama, pembahasan tugas di halaman 63. Itu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 jawaban, karena semakin bertambahnya gaya dispersi atau gaya London atom gas mulia sesuai bertambahnya massa atom relatif atau AR-nya. Massa atom relatif atau AR. Ya, jadi jawaban nomor 1. Lalu nomor 2, karena unsur halogen sangat reaktif, yaitu mempunyai elektron valensi yang berjumlah 7. Elektron valensi ini adalah elektron pada kulit terluarnya. Itulah yang dimaksud dengan elektron valensi yang berjumlah 7. Berarti ini belum stabil, ya. Kalau dia stabil, itu penuh 8 elektron pada kulit terluar, atau elektron valensinya penuh 8 elektron. Itu cenderung ke menuju stabil, sehingga mudah sekali menangkap satu elektron agar mempunyai konfigurasi elektron yang stabil, yaitu yang dimaksud tadi pada gas mulia. Yang stabil itu pada golongan 8A, gas mulia. Jadi gas mulia ini golongan 8A, ya. Jadi semua unsur-unsur atau atom-atom di dalam golongan 8A atau golongan gas mulia itu elektron valensinya penuh 8 elektron. Lalu nomor 3, halogen semakin bertambah jari-jari atom dan semakin tidak reaktif karena gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah, sehingga kereaktifannya makin berkurang. Lalu nomor 4, alkali tanah merupakan logam yang reaktif. Alkali tanah di dalam tabel sistem periodik itu dia berada pada golongan 1, ya. Lalu kereaktifan logam alkali tanah meningkat dengan semakin meningkatnya jari-jari atom. Itu jawaban nomor 4. Lalu nomor 5, digunakan dalam tabung pengukur gelombang. Lalu nomor B-nya digunakan untuk pembuatan gas laser. Lalu C digunakan pengisi lampu reklame dan tabung televisi. Dan D digunakan pengisi lampu neon. Ini yang ada A dan B, C, D ini di jawaban nomor 5. Yaitu tugas pertama kita sudah bahas. Jadi anak-anakku di rumah bisa mencocokkan tugas yang telah dikirim, tugas yang telah dikerja dengan pembahasan pada siang hari ini, ya. Lalu soal yang kedua, soal remedi, masih halaman yang sama. A sebagai pengisi balon udara karena sifatnya inert dan ringan. Inert ini ringan, ya. Lalu B, dalam kondisi suhu yang sangat rendah
Jadi suhu yang rendah berarti dingin sebagai pendingin. C. Karena dapat mempercepat proses oksidasi atau ketengikan. Ya, oksidasi atau ketengikan boleh. Itu ada di dalam jawaban bagian C. Lalu bagian D, campuran 80% helium He dan 20% oksigen O2. Jadi kalau ditambah 80 dengan 20 ini jadinya 100%. Ya, digunakan sebagai atmosfer atau buatan bagi para penyelam. Jadi ini semacam pengganti oksigen bila ada penyelam memakai tabung pengganti oksigen di dalam menyelam. 2. Bagian A-nya merupakan unsur non-logam dan bagian B-nya berwarna kuning dan berbau khas. Ya, ada ciri-cirinya. 3. Bagian A untuk pembuatan pupuk fosfat, ya. Dan bagian B fosfor putih untuk pembuatan H3PO4 asam fosfat ini. H3PO4. C. Fosfor merah untuk membuat bidang gesek. Ya, jadi fosfor merah untuk membuat bidang gesek pada pembuatan korek api yang dicampur dengan pasir halus dan Sb2S3. Jadi dicampur dengan pasir halus dan Sb2O3 dalam jawaban bagian C ini. Berikut nomor 4, xenon atau Xe digunakan untuk pembuatan tabung elektron. Lalu jawaban bagian B, dalam bidang kedokteran sifat anestesis xenon dimanfaatkan atau digunakan sebagai obat bius. Ya, ini di dalam bidang kedokteran. Radon Rn digunakan sebagai sumber partikel alfa untuk pengobatan kanker. Rn, radon. Dan yang terakhir nomor 5, magnesium Mg terdapat di alam dan merupakan logam alkali tanah yang mudah diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan atau leburan garam halidanya. Contohnya MgO, magnesium oksida, MgCO3, magnesium karbonat, MgSO4 kali 7H2O, magnesium sulfat kali 7 air H2O. Ya, itu jawaban dari soal tugas yang dikerjakan anakku di rumah di soal remedi. Mudah-mudahan apa yang dikerja sudah banyak yang benar dan bisa dipelajari baik-baik di dalam materi-materi yang Bapak berikan. Dan pada hari ini Bapak melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur periode ketiga. Ya, jadi tolong anak-anakku di rumah melihat Bapak ini ada ambil yang agak sukar sedikit, jadi yang mudah-mudahnya bisa dibaca di buku-bukunya. Belerang dengan simbol S atau sulfur boleh, sulfur ya, jadi simbolnya S, namanya sulfur atau belerang, itu sama. A, sumber belerang, jadi materinya ada di dalam bukunya, sumber belerang. Nanti anak-anak bisa cocokkan melihat pengolahan belerang.
C. Sifat-sifat belerang, dan bagian D. Kegunaan belerang. Ya, jadi Bapak ambil sebagian saja, dilihat di bukunya. Belerang digunakan untuk membuat asam sulfat H2SO4. Pembuatan asam sulfat yang diberi simbol H2SO4. Terdapat dua cara pembuatan H2SO4. Terdapat dua cara pembuatan H2SO4 asam sulfat ini, yaitu melalui proses kontak dan proses kamar timbal. Pertama, proses kontak dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida. Vanadium pentaoksida itu rumusnya ya, V2O5. Pertama, proses kontak dengan katalis vanadium pentaoksida V2O5. Reaksi yang terjadi, belerang atau sulfur S ini ditambah dengan O2 oksigen dengan bantuan katalis tadi yang ini ya, V2O5 menghasilkan SO2. Jadi belerang sulfur tambah O2 dengan bantuan katalis V2O5 menghasilkan SO2. Dari SO2 ini ya, ditambahkan dengan oksigen menghasilkan SO3 ya, menghasilkan SO3. Dari SO2 ini ya, SO2 ditambah dengan oksigen menghasilkan SO3. Jadi reaksi yang terjadi 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2 molekul SO3. Ya, saya ulangi, 2 molekul SO2 ditambah O2 menghasilkan 2 molekul SO3. Dari SO3 ini lagi ya, jadi reaksi berikutnya SO3 ditambah dengan H2SO4 asam sulfat ini ya, menghasilkan H2S2O7, menghasilkan H2S2O7 ya. Dari H2S2O7 ini lagi ya, jadi dari sini lagi H2S2O7 ditambahkan dengan air H2O menghasilkan 2 molekul H2SO4, 2 molekul H2SO4 asam sulfat ya, yaitu. Jadi anak-anak bisa melihat reaksi yang terjadi dalam pembuatan asam sulfat dalam proses kontak ya, reaksinya yang ini. Jadi ada berapa tahap? Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi artinya dari ini tambah ini hasil ini. Dari hasil ini ditambahkan dengan O2 lagi hasilnya yang ini. Dari SO3 lagi ditambahkan dengan H2SO4 hasilnya ini. Dari ini lagi ditambahkan dengan air hasilnya asam sulfat H2SO4. Itu yang terjadi dalam proses kontak. Berikut dalam proses kamar timbal dengan bantuan katalis NO dan NO2. Jadi hampir kerjanya sama dalam proses kontak tadi. Ada reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi sama belerang sulfur S ditambah dengan O2 menghasilkan SO2 ya, menghasilkan belerang dioksida, sulfur dioksida. Reaksi yang kedua yang terjadi, 2SO2 dengan bantuan katalis tadi NO tambah NO2 menghasilkan 2 molekul SO3 tambah H2 menghasilkan 1/2 O2 tambah 2NO menghasilkan 2HSO4NO ya.
Kalau ini seperdua O2, ini berapa O-nya? Kalau dilihat begini, seperdua O2, ya, itu berapa O-nya? Seperdua kali 2, ya, itu sama dengan berapa? Ini setengah atau seperdua, ya. Setengah kali 2 sama dengan 1, ya, atau lebih dari 1. Ya, nanti hitung sendiri ya. Jadi ini reaksinya, ini 2SO3 tambah 2 tambah seperdua O2 tambah 2NO menghasilkan 2HSO4NO, ya. Lalu 2HSO4NO tambah H2O menghasilkan 2H2SO4 tambah NO tambah NO2. Ya, itu yang terjadi di reaksi dalam proses kamar timbal, ya. Beda tadi dalam proses kontak. Jadi ini dalam proses kamar timbal, ini reaksi yang terjadi. Dalam proses kontak, ini tadi yang reaksi yang terjadi, ya. Jadi apa yang Bapak berikan pada hari ini, mudah-mudahan anak-anakku bisa memperhatikan materi yang Bapak berikan. Lalu Bapak berikan lagi tugas di rumah, ya. Jadi bisa dilihat di buku LKS-nya di halaman 63, halaman 63, ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ada di bukunya, di soal pengayaan, ya, di buku LKS, buku LKS-nya soal pengayaan, ya. Jadi dimohon anakku di rumah mengerjakan tugas ini, ya, halaman 63 nomor 1 sampai dengan nomor 5 di soal pengayaan. Ya, pada hari ini Bapak sudah berikan materi dan pembahasan tugas-tugas kita. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah dapat mengerti, dapat memahami apa yang Bapak berikan materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.